Hai semuanya, aku Lina. Buat yang baru join, salam kenal. Jadi hari ini aku mau ngajak teman-teman buat panen kacang tanah. Ada yang sudah tahu tanaman kacang tanah berasal dari mana? Ternyata, kacang tanah berasal dari benua Amerika, lebih tepatnya Amerika Selatan. Kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, melalui para pedagang. Kacang tanah memiliki dua jenis. Yang pertama adalah tipe tegak dan yang kedua adalah tipe menjalar. Nah, yang sekarang aku panen adalah yang tipe menjalar. Kenapa memilih tipe yang menjalar? Karena tipe yang menjalar ini menghasilkan biji atau tanaman kacang lebih banyak sehingga lebih menguntungkan. Yang aku panen kali ini adalah kacang tanah varietas kacang brul, memiliki panjang 30-40 cm dan dapat dipanen ketika usia 4-5 bulan. Kacang tanah dapat tumbuh di tanah yang kering ataupun berair atau becek. Kemudian, kacang tanah juga bisa tumbuh di musim panas ataupun dingin, namun pertumbuhannya akan terhambat ketika suhu berada di bawah 10 derajat Celcius. Kacang tanah adalah makanan yang tinggi protein. Bahkan protein yang terkandung dalam kacang tanah lebih tinggi daripada daging dan kedelai. Mengkonsumsi kacang tanah secara rutin memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Sebagai contoh yaitu dapat mencegah penyakit jantung, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi. Sebelum pulang, aku mau petik beberapa cabai untuk membuat olahan dari kacang tanah. Ada yang bisa tebak? Kalian biasanya mengolah kacang tanahnya diapain? Direbus, digoreng, atau dibuat olahan lainnya? Di Indonesia, kita punya segudang makanan yang terbuat dari kacang tanah. Berasal dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya adalah gado-gado atau ketoprak. Oke, setelah kacang tanah dan cabenya ready, sekarang aku mau ajak kalian untuk petik kangkung. Untuk cemilannya, hari ini aku mau buat kacang rebus.
Selanjutnya, aku mau goreng kacang sebagai bahan dasar untuk pembuatan sambal kacang nanti. Ini dia kacang gorengnya. Sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk pembuatan gado-gado. Yang pertama adalah kacang goreng, lalu di sini kita punya kangkung, lalu kecap, terasi, garam, dan cabai, lalu gula merah dan asam jawa. Di sini asam jawanya kita larutkan dengan air. Nah, itu dia kesemua bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan gado-gado. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencampurkan semua bahan-bahan menjadi satu, lalu dihaluskan menggunakan cobek atau alat penggerus lainnya seperti blender, tergantung kalian mau pakai yang mana. Kemudian untuk takarannya di sini opsional, sesuai selera aja. Tapi biasanya kalau aku untuk ukuran satu porsi, aku menggunakan 3 sendok makan kacang goreng, terasinya secuil aja cukup, terus garamnya secukupnya. Di sini juga aku menggunakan cabenya cukup 2, kemudian sedikit kecap. Untuk larutan asam jawanya, aku menggunakan 1 sendok makan. Kalau gula merahnya opsional, secukupnya saja. Jangan lupa tambahkan sedikit air putih, supaya sambalnya tidak terlalu kental, sehingga lebih mudah dicampurkan dengan sayur. Setelah semua bahan-bahan halus tergerus atau sesuai dengan tekstur yang diinginkan, selanjutnya kita campurkan sayur ke dalam bumbu kacang atau sambal kacang yang telah kita haluskan. Untuk sayur atau isian gado-gado tergantung dari teman-teman. Kalau kalian punya timun, tahu, kacang panjang, atau bahan lainnya malah semakin bagus. Tapi hari ini aku cuma pakai kangkung karena berhubung aku hari ini panen kangkung. Nah, sekarang gado-gadonya udah siap, tinggal plating. I hope you guys enjoy this video. See you!